Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman 846 AM, para pemirsa Al-Iman TV dan juga Al-Furqan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini dalam kajian Mutiara Subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Al Ustadz Aunur Rafiq Ghufran LC Hafizahullah Ta'ala pada kesempatan pagi ini hari Senin, hari yang keempat di bulan Jumadal Ula 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 November 2022. Dan tema pagi ini akan disampaikan oleh beliau insyaallah ta'ala adalah jauhkan rumah Anda dari perkara yang mungkar. Dan kepada Al-Ustadz Aunur Rafiq Ghufran LC Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Wal yatafaddal mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan kita memujinya dan kita mengamalkan perintahnya, meninggalkan larangannya, karena hanya Allah lah yang menciptakan kita dan Allah lah yang memenuhi kebutuhan kita dan juga yang memberi petunjuk kepada kita. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pembahasan kita pada pagi hari ini membahas al-munkaratu fil buyut. Kemungkaran-kemungkaran yang ada di rumah kita. Dan ini perlu kita bahas Bapak dan Ibu. Karena di rumah kita itu bukan hanya orang tua, Bapak dan Ibu. Tetapi punya anak. Dan juga anak kita kadangkala pula sudah dewasa. Ada pula masih kecil. Bahkan juga ada keluarga yang lainnya pula. Bagaimana apabila muncul di rumah itu kemungkaran-kemungkaran?
maka ini akan berpengaruh kepada keluarga. Berpengaruh pula kepada yaitu keluarga yang ada di rumah, baik itu anak-anak maupun yaitu yang pemuda. Apalagi apabila mereka ini adalah wanita atau juga laki-laki. Ini hendaknya berusaha kita untuk menjaganya. Bagaimana rumah kita, rumah yang muslim, rumah yang dihuni oleh orang-orang yang beriman. Selanjutnya, nasihat. Nasihat itu adalah takhallus, supaya kita bersih dari kemaksiatan, bersih daripada kezaliman. Al-khadharu min dukhulil aqarib, larangan masuknya kerabat-kerabat kita yang itu ghairul maharim, bukan mahram kita. Mahram kita yaitu suami, istri, anak, laki-laki atau perempuan, anak kita sendiri, atau cucu, ya, itu mahram kita di rumah. Saudara mahram, tetapi tidak boleh kita campur dalam satu rumah. Apalagi kita punya istri. Itu akan berpengaruh besar. Karena sentuhan laki-laki dan perempuan pada umumnya ada sentuhan syahwat. Yang inilah harus kita jaga. Jangan sampai terjadi perkara-perkara menimbulkan keresahan dalam rumah tangga. Bagaimana apabila yang masuk rumah kita itu orang lain yang tidak ada hubungan dengan kerabat. Sedangkan di rumah kita hanya seorang istri. Dan ini waspadalah. Kita yang punya ilmu. Ketika suami tidak ada, tidak boleh seorang istri memasukkan siapapun laki-laki. Bahkan juga ketika suami pesan, kalau saya tinggalkan kamu di rumah, tidak boleh siapapun, walaupun itu kerabat dekat, tidak boleh masuk ke rumah ini. Maka wajib ditaati oleh seorang istri. Karena apa? Karena belas kasihnya seorang suami kepada istrinya. Dan ini perlu diketahui kita kaum muslimin wal muslimat, terutama para wanita yang gampang dibujuk oleh laki-laki. Karena dengan akalnya yang rendah, dengan agamanya pula yang kurang, maka hendaknya betah di rumah. Singkirkan HP-HP yang merusak diri kita, yang merusak keluarga kita. Ya. Dan kalau perlu kita hanya berhubungan dengan suami kita. Kalau ada orang lain yang menelpon kita, jangan dijawab. Atau jawaban suami sedang tidak ada. Cukup. Setelah itu matikan. Karena bicara ini suatu saat sihir. Wa inna minal bayani la sikhron. Itu hati beliau, sesungguhnya keterangan, rayuan-rayuan itu suatu saat menjadi sihir. Apalagi wanita. Mesti yang disenangi laki-laki. Laki-laki mesti yang disenangi wanita. Terkadang manusia itu memiliki istri tidak disenangi. Wanita yang lain disenangi. Na'udzubillah min dzalik. Ini godaan setan yang harus kita fahami. Al-khadhar min dukhulil aqarib ghairal maharim. Waspada jangan sampai ada kerabat yang masuk di rumah kita yang itu bukan mahram kita. Masuk kepada wanita. Ya wanita ini sendirian di rumah. Tidak boleh saudara laki-laki kita masuk di rumah. Yaitu istri saudara kita.
fil baiti, masuk di rumah, inta ghiyabi zawjiha, ketika suaminya tidak ada. Walaupun suami ada tidak boleh. Yaitu suami mempersilahkan istrinya bertemu dengan saudaranya. Maka ini pentingnya kita kaum muslimin memelihara kehormatan kita. Ketika ada tamu laki-laki dan wanita, laki-laki disendirikan, wanita sendirikan. Wanita akan bertemu dengan istri kita. Maka laki-laki harus bertemu dengan suami kita. Inilah yang harus kita fahami. La takhlu ba'dul buyuti min wujudi aqariba. Nah, min wujudi aqaribi li zawji min ghairi maharimi zawjatihi. Tidaklah sepi sebagian rumah dengan adanya kerabat-kerabat suami yang itu bukan mahram istrinya. Kalau mahram istrinya yaitu seperti saudaranya istri, mahram. Seperti pula yaitu ibunya istri, bapaknya istri, mahram. Nah, tatkala kita punya suami, maka hendaknya kita memberitahu kepada suami. Ini bagaimana? Ada saudara saya yang mau masuk ke rumah, diizinkan apa tidak? Maka sebaiknya kalau yaitu suami tidak ada, kita tidak mengizinkan. Karena khawatir terjadinya fitnah. Ya isuna mau yang mana mereka itu hidup bersamanya fi baiti, di rumahnya, li ba'dhi dzurufil ijtimaiyah, karena ada urusan yaitu kerabat, karena ada urusan sesuatu. Ka ikhwanihi, masalah seperti saudara-saudaranya. Maknanya saudaranya suami. Mimman huwa talibun, kadangkala dia itu masih pemuda, talib, penuntut ilmu. Aw a'zabu, atau masih jejaka. Ini harus waspada. Karena manusia umumnya punya syahwat. Dan umumnya manusia yaitu laki-laki menyenangi wanita. Wanita disenangi pula oleh laki-laki. Wa yadkhulu haula'i al-baita duna gharabatin. Kemudian mereka itu masuk di rumah. Begitu saja masuk di rumah tidak boleh. Kalau kita sebagai seorang istri atau wanita ketika ada tamu laki-laki yang bukan mahramnya tidak boleh masuk. Haram. Bahkan kalau tamu itu sendiri saudara ipar tidak boleh. Al-ham wal mautu. Saudara iparmu itu bisa menjadi sebab mautnya dirimu. Nah, ini harus kita fahami. Li'annahum ma'rufuna. Karena mereka ini orang yang dikenal. Baina ahlil khayy, bagi penduduk desa. Bagaimana saudara laki-laki masuk kepada istrinya saudara laki-laki yang tidak ada? Dan bagaimana kalau itu orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kerabat? Suaminya tidak ada, dilarang memasukkan. Bahkan juga pernah dalam satu hadis, siapa yang mengintai rumahnya wanita dan laki-laki perlu ditusuk matanya. Boleh ditusuk matanya. Berarti kan itu ada hadis.
Inilah kaum muslimin harus kita fahami. Kita punya ilmu, muliakan ilmu ini agar kita menjadi orang yang mulia. Fahadha akhuhu, ini adalah saudaranya. Au ibnu akhi, atau anak saudaranya. Au ammun lahu, atau itu paman, yaitu saudaranya, yaitu laki-laki. Paman, yaitu pamannya. Au khalun, atau bebeknya. Wahadhi suhulah. Dan ini perkara yang biasa dimudah, yang menurut orang katanya tidak mengapa. Fitukhul, kalau dia masuk karena masih kerabat tidak boleh. Selagi di situ tidak ada mahram. Selagi suami tidak ada, jangan dimasukkan. Qad tawallata mafasita syar'iyyah. Ini akan yaitu mengakibatkan kerusakan-kerusakan secara syar'i. Dan kalau sudah terjadi kerusakan, ini bencana cukup besar. Bayangkan masuk saja tanpa ada suaminya tidak boleh. Bagaimana bercanda di dalamnya. Bagaimana bicara-bicara yang mengandung syahwat. Tughdibullah, yang membuat marahnya Allah. Idza lam tadbut bil hudud syar'iyyah, kalau tidak ada batas-batas syar'i. Ini perlunya kita kaum ummahat, terutama anak-anak kita yang masih gadis. Dan jangan sampai dibolehkan laki-laki masuk walaupun ibu ada. Tetapi yang berhak untuk masukkan adalah suaminya. Itu pun kalau suami memasukkan melanggar hukum syar'i tidak boleh. Makanya beliau mengatakan iyyakum wattukhula 'alan nisa. Jauhkan dirimu jangan sampai memasuki wanita. Mana masuk ke wanita yang itu tidak ada mahramnya. Iyyakum wattukhul 'alan nisa. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jauhkan dirimu kamu masuki rumah-rumah di situ ada wanita yang tidak ada mahramnya. Tidak ada suaminya, tidak ada saudaranya. Faqala rajulun minal ansar. Maka bertanya salah seorang dari sahabat Ansar. Sahabat Ansar adalah sahabat yang tinggal di kota Madinah. Yang duluan masuk Islam karena mendengar berita bahwa Rasulullah SAW telah diangkat menjadi utusan Allah. Menanya seorang laki-laki dari sahabat Ansar ini. Ini perlunya kita menanya. Kalau kita tidak tahu. Ya Rasulullah, afara'aital hamwa. Bagaimana pendapat Anda, pendapat baginda wahai Rasulullah SAW, kalau ada orang masuk di rumah yang itu saudari ipar atau saudari ipar, masuk di rumah saudarinya, ya saudari ipar, yang suaminya tidak ada. Qala al-hamwa al-mautu. Saudari ipar itu membawa mautnya dirimu. Ini saudara ipar. Bagaimana dengan wanita yang itu bukan ada hubungan dengan saudara? Ya. Inilah kaum muslim perlunya kita menuntut ilmu. Perlunya kita memberi nasihat untuk keluarga kita yang wanita. Diberi pelajaran secara khusus. Agar tidak sembarang memasukkan rumah. Walaupun jual beli yang lainnya. Ketika suami tidak ada tidak boleh masuk rumah. Siapapun yang masuk rumah.
ketika di rumah ada seorang wanita dan yang lain tidak ada mahramnya, tidak boleh masuk. Demi untuk ketenangan jiwa keluarga yang di rumah. Karena seorang suami menikahi wanita tersebut itu menunjukkan disenanginya wanita itu, disayanginya dia. Bahkan kadangkala kesenangan seorang suami kepada wanita melebihi kesenangannya kepada orang tuanya sendiri. Mengapa? Karena ada ikatan syahwat terhadap wanita. Karena ada ikatan kesenangan terhadap wanita. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, al-muradu bil hadis, yang dimasukkan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi, jauhkan dirimu dari memasuki wanita aqaribuz zauji, kerabatnya suami. Kerabatnya suami termasuk saudara, termasuk keponakannya suami ini. Ya. Termasuk pula yaitu orang tuanya. Itu kerabat. Tentunya ghaira abi, selain bapaknya. Dan selain anak-anaknya. Karena menurut fitrah manusia, ya, maka seorang bapak selalu menjaga kehormatan dirinya. Demikian juga anak-anak. Kenapa dibolehkan bapak dan anak ini masuk di rumah keluarganya suaminya ini, keluarga anaknya ini, li'annahum maharimu lizaujati, karena mereka itu muhrimnya, ya, keluarganya istri. Yajuzu lam al-khulwatu biya, boleh bersepi tapi harus menjaga. Kalau timbul syahwat tidak boleh. Wala yasifuna bil mauti, dan tidaklah ada hubungannya dengan urusan kematian. Kan itu kerabatnya sendiri. Sayang dengan keluarganya. Qala wa innamal muratu al-akhu, yang dimasukkan di sini adalah saudara. Wa ibnul akhi, maknanya anaknya saudara, keponakan. Wal ammu, yaitu paman dari pihak bapak. Wa ibnul ammi, dan juga anaknya paman. Wa ibnul ukhti, dan anaknya saudarinya. Wa ghairuhum, dan semuanya mereka ini mimman yakhilullaha at-tazawwuju bihi. Laulam takun mutazawwijah. Ini semuanya yang halal orang itu menikah, walaupun laulam takun, seadanya dia itu yaitu belum beristri. Laulam takun mutazawwijah, belum menikah. Wajaratil atatu bitasawul fi, dan banyak orang-orang meremehkan dalam hal ini. Fayakhlul akhu, maka bersepi-sepi saudara itu bi imraati akhihi, dengan istri saudaranya. Fasabbaha bil mauti, maka beliau menyerupakan ini seperti kematian, akan membawa maut, akan membawa bencana, ya, akan bawa bencana kepada keluarga. Wa huwa aula bil man'i, maka lebih utama kita harus menjauhi. Karena itu termasuk minal ajnabi, orang asing. Inilah yang perlu kita fahami kaum muslimin. Wa qawlu al-hamu wa al-mautu lahu iddatu ma'anin. Sabdanya beliau al-hamu, saudara ipar, itu membawa kematian, itu mempunyai makna yang bermacam-macam. Pertama, annal khulwata bil hamwi,
sesungguhnya bersepi-sepi dengan saudara ipar. Qad tu'atti ila halakiddin. Bisa juga merusak hancurnya agama mereka. In waqa'atil masiyah, apabila terjadi kemaksiatan. Bagaimana kalau itu bukan saudara ipar? Orang lain, tetangga, atau kawan saudaranya. Ya, ini harus kita pahami. Demi keselamatan diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Yang nomor 2, autu'ati ilal mauti. Atau akan membawa kematian in waqa'atil fahisha, kalau terjadi perzinaan. Makanya para ummahat, para istri yang salihah, ketika suami tidak ada, jangan memasukkan siapapun. Sekalipun suami umpamanya mengizinkan masuk, tapi mungkin suami tidak tahu tentang urusan din, maka kita tidak memasukkan. Muliakan din yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Dan kalau seandainya terjadi, laki-laki orang luar itu masuk di rumah seorang istri yang suaminya pergi, terjadi fahisha, wajabat hadur rajmi, wajib dirajam. Karena sudah menikah. Dirajam itu maknanya yaitu ditanam separuh badan, dilempari batu sampai mati. Dan ini kalau dilaksanakan selamat keluarga. Jangan merusak keluarga kaum yang lain. Kalau keluarga kita dirusak tidak mau, jangan merusak keluarga orang. Au ila halakil mar'ati, atau menjadikan sebab kehancuran wanita itu bifiraqi zaujiyah, ketika ketahuan akan dicerai oleh suaminya. Nah, balak lagi. Kemaksiatan sebentar, balaknya berkepanjangan. Ini wasiat untuk kita semuanya. Harus berhati-hati. Kembali lagi untuk para ummahat, ya, para ibu-ibu atau istri, terutama yang masih muda, yang lainnya, jaga diri kita. Dan jaga kehormatan suami. Karena suami menikahi wanita ini karena jatuh kesenangan dengannya. Bagaimana kita mendapatkan nafkah dari suami? Baju dibelikan oleh suami. Apa menjadi kebutuhan si istrinya dipenuhi oleh suaminya karena sayangnya. Lalu istri ini senang dengan orang laki-laki yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena wanita suruh betah di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hei wanita, kamu harus diam di rumahmu. Ketika Allah Ta'ala menyuruh wanita diam di rumah, itu paling indahnya. Dan paling selamatnya, paling sejuknya. Apalagi di rumah dia. Punya anak, punya cucu, senang seorang wanita itu. Dia akan dibuat gembira oleh Allah Ta'ala dengan anaknya. Dengan cucunya. Itu kegembiraan yang menyenangkan dirinya, menyenangkan pula suami. Dan insya Allah kalau ini dikerjakan sama muslimnya akan menjadi suami istrinya juga di surga. Apabila mereka beramal soleh. Idza hamalatuhul ghairatu. Apabila sampai terjadi kecemburuan, ala tatliqya, bisa dicerai istri itu. Dan bukan hanya sekedar perceraian. Tapi dendam yang ada di dalam hati masih terkesan. Masih tertanam di hatinya. Dan suatu saat mungkin akan terjadi balak yang besar. Kalau orang tersebut tidak bisa menguasai otaknya.
Karena itu kaum muslimin, Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Maka janganlah kamu mendekati perkara perzinahan. Mendekati saja tidak boleh. Bagaimana masuk ke rumah orang yang itu ada wanita, tidak ada suaminya, tidak ada keluarganya. Ya. Ini bukan bisa hanya minta maaf, tidak begitu. Bayangkan orang kalau keluarganya sendiri dilakukan seperti itu, bagaimana isi hati keluarganya ini. Kemudian juga berikutnya awil maksudu ikhdharul khulwata bil ajnabiyah. Atau maksudnya hindari jangan sampai kita bersepi-sepi dengan wanita yang bukan mahramnya. Mana bersepi ini bukan berarti tidak ada orang lain yang tahu. Laki-laki berjalan dengan wanita yang bukan mahram termasuk bersepi-sepi. Sekalipun orang lain tahu. Kama tukhadzirun al-maut, sebagaimana engkau waspada, berhati-hati tentang kematian. Inilah perlunya kita pesan kepada istri kita. Dan juga perlunya keluarga. Juga ketika suaminya ini tidak ada. Ya, kita dekat dengan keluarga. Supaya baiknya kita, ibu kita menemani putri kita yang di rumah. Ya, supaya tidak ada orang-orang laki-laki yang jahat masuk ke rumah putrinya. Apalagi putrinya sudah punya suami. Perhatikan kaum muslimin. Indahnya Islam menjaga kehormatan kita. Awa annal khulwata makruhatun kal mauti. Atau kita bapaknya yaitu bertatap muka di tempat umum. Umumnya laki-laki kalau sudah berhadapan dengan wanita yang bukan mahramnya senyum. Kadangkala dengan suaminya seperti harimau. Dengan wanita yang haram dilihat senyum dia. Waliyadzubillah. Dan ini diumpamakan kal mauti seperti kematian. Wakila ay falyamut alhamwu wala yakhlu bil ajnabiyah. Ada mengatakan matilah kamu ya saudara ipar. Jangan sampai dirimu bersepi-sepi dengan wanita yang bukan mahramnya. Inilah Allah Ta'ala melarang, menyuruh wanita supaya berada di rumah. Ketika wanita ada di rumah, ada orang laki-laki masuk, jangan boleh masuk. Kalau masuk kan berdosa wanita itu. Apalagi laki-laki. Inilah Allah Ta'ala memuliakan orang beriman dengan ilmu. Amalkan ilmu ini untuk menjaga kehormatan diri kita. Wa kullu hadha min khirsis syari'ati ala khifdzil buyut. Ini semuanya yaitu pentingnya atau kesungguhan syariat ini untuk menjaga rumah kita supaya bersih. Bukan bersih dari kotoran saja. Bersih dari syahwat yang haram. Ya. Sebab kalau rumah ini wanita diam di rumah tenang. Suami pun yang pergi pun juga tenang. Ya. Tetapi kalau kita wanita sering keluar. Ketika suami datang tidak ada. Bagaimana isi hati suami ini. Pada wanita atau istri itu paling disayangi oleh suaminya. Pergi apapun pulang memberi oleh-oleh. Karena sayang kepada istri diminta duit dikasihkan. Suami mau memberi. Bukankah itu kebaikan seorang suami kepada istri?
Maka kita ketika kita diperlakukan baik oleh suami, perlakukan baik suamimu. Jangan siapapun laki-laki yang bukan mahramnya boleh masuk rumah kita. Dan boleh pula kita menghalangi kerabat kita yang mahram masuk di rumah kita. Berhak. Apalagi itu seorang suami memberitahu jangan siapapun walaupun itu saudaraku masuk di rumahmu, jangan. Walaupun itu ayahku masuk di rumahmu, jangan. Boleh, itu haknya si suami. Karena rumah ini haknya yang punya rumah. Dan juga akan terjadi at-takhribu. Kerusakan-kerusakan. Bahkan mungkin akan terjadi perceraian pula minal wusul ilaiha. Kalau sampai marah seorang suami ini. Bayangkan suami sedang pergi. Suami sedang mencari rezeki. Untuk yaitu membantu istrinya, anaknya. Pulang. Bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Apa yang terjadi dalam hati laki-laki ini? Dalam hati suami ini. Naam. Famadza taqulu al-an ba'da bayanihi? Maka apa yang kamu katakan setelah penjelasan ini? Fi haulail azwaj. Terhadap suami-suami alladzina yaquluna li zaujatihim. Yang berkata kepada istri-istrinya idza ja'a, yaitu idza ja'a akhi, kalau saudaraku ini datang walastu bimaujudin, sedangkan saya tidak ada, fa'adkhilihil majlisa, masukkan. Ini suami yang salah. Mungkin suami ingin berbuat baik, tapi karena tidak tahu din, ketika ada suami yang masih awam dan seorang istri punya ilmu, ketika suami berita nanti kalau ada saudara saya ya mampir sini, silakan biar tidur di tempat itu di atas atau di samping, tidak boleh. Selagi kita di rumah sendirian, tidak ada mahram yang lain. Au taqulu hiya lidzaifi, atau berkata wanita itu, istri itu kepada dhaifnya, udkhul majlisa, silakan masuk. Walaysa ma'ahu, tidak ada orang. Wala ma'aha akhatun fil baiti, tidak ada satupun orang di rumah, dan ini bahaya. Inilah ya, kita kaum muslimin wajib menjaga kehormatan diri kita. Wa naqulil ladzina yatadzarra'una bi mas'alati sikka, dan kita perlu berkata pada orang-orang yang menganggap, wah ini tidak mengapa, kita sudah orang Islam kok, kita ini orang-orang bisa dipercaya. Wa yaquluna ana awsaku bi zaujati, suami mengatakan saya lebih yaitu percaya kepada istriku. Wa ana awsaku bi akhi, dan saya lebih percaya pada saudaraku. Wa ibnu ammi, dan kepada keponakan yaitu anak pamanku. Naqulu, kita katakan, la tarfa'u siqqatakum, jangan kamu menganggap kepercayaanmu itu, karena syaitan itu lebih canggih. Syaitan ini masuk di lubuk hati. Syaitan ini masuk juga lewat mata kita, lewat mulut-mulut kita, lewat kaki kita, lewat senyum. La tartabu, jangan meragukan, tidak boleh. Tetap kita harus menjaga kehormatan keluarga kita. Walakin i'lamu anna khatisahu sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketahuilah para istri, ketahuilah suami, beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana syaitanu salisuhuma. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Janganlah bersepi-sepi seorang laki-laki ini dengan wanita, baik laki-laki ini saudara iparnya, apalagi orang lain.
illa kana syaitanu salisuhuma, melainkan setan itu ketiganya. Dan wanita ini paling lemah akalnya dan paling kurang agamanya. Karena terjadi banyak perzinahan yang tertipu wanita. Oleh karena itu benar sekali Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Tinggallah kamu wanita di rumahmu. Di rumah suamimu atau di rumah orang tuamu ketika yaitu istri ditinggal oleh suami. Sebaiknya seorang suami menitipkan yaitu istrinya ketika ditinggal suruh tidur bersama ibunya. Ketika keluarga itu dekat dengan si dia. Karena ibu ini pengaman. Ya. Seorang wanita kalau dia keluar dari rumah, kalau ada yaitu orang tuanya walaupun umur 80 tahun mendampingi selamat wanita itu. Yasmalu atqan nas, dan ini termasuk mengandung paling takutnya manusia. Ya. Yasmalu atqan nas wa afjarun nas, dan paling jijiknya, paling curangnya manusia. Wa syari'atu la tastasni min misli hadzal nusus akatan. Sedangkan syariat tidaklah membolehkan memperkecualikan ini siapapun. Inilah kaum muslimin wal muslimat, maka perlu kita menjaga kehormatan diri kita. Rumah kita itu paling sejuknya untuk kita tempati. Terutama untuk wanita. Ya, paling sejuknya karena al-baitu tempat kita berlindung diri. Tempat kita berteduh. Tempat kita membaca Al-Quran. Tempat kita zikrullah, tempat kita sholat, terutama wanita. Sholatnya wanita yang paling utama di rumah. Wanita yang sholat berjamaah di masjid lebih mulia sholat di rumahnya sendiri. Kecuali dengan rombongan yang banyak selamat dan keluarnya pakai hijab. Dan tidak bercampur, tidak berkhulwah dengan laki-laki. Begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat kami sampaikan penjelasan ini. Pertama, agar kita bisa menjaga keluarga kita. Dan laki-laki wajib menasihati si istri. Istausu bin nisa'i khaira. Nasihati wanita-wanita termasuk istri kita, ibu kita, putri kita, saudari kita. Nasihati dengan baik. Fa'innahu khuliqat min dhila'in. Karena wanita ini diciptakan Allah Ta'ala dari tulang rusuk yang bengkok. Fa'inna a'wajaha a'la. Yang paling bengkok tulang rusuk kita yang paling atas. Karena itu seringlah seorang suami menasihati wanita, istausu bin nisa'i. Seringlah menasihati wanita. Siapa yang disuruh? Suaminya. Siapa yang disuruh? Saudaranya. Siapa yang disuruh? Bapaknya. Suruh nasihati. Ya. Agar kita menjadi keluarga yang baik. Begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat sampaikan. Barangkali ada satu atau dua pertanyaan. Tafadhol. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah ikhwatal iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, kajian yang disampaikan oleh Ustaz Aun Rafiq Ghufran LC Hafizahullah Ta'ala yang mengetengahkan tentang tema jauhkan rumahmu dari perkara mungkar. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp
ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 846. Dan sudah masuk satu pertanyaan dari seorang pemirsa di Bandung. Ustadz mau bertanya, apa hukumnya tengkurap sambil main HP atau baca buku, menulis dan lain-lain, tapi dalam kondisi sadar, tidak untuk tidur. Syukron jazakumullah khairan. Silahkan Ustadz. Yang dilarang kita itu kalau tidur tengkurup. Tengkurup tidak boleh tidur. Nah, adapun kita umpamanya capek duduk, dan apalagi orang sudah lanjut usia, mungkin kita akan baca kitab. Karena capek duduk boleh kita yaitu tengkurup. Karena maksud kita bukan tidur. Tapi kita maksudnya ketika capek duduk kita membaca kitab dengan tengkurup boleh. Tetapi yang tidak boleh kita tidur dengan telungkup, ya tengkurup tidak boleh. Karena ada dalil. Dan juga wanita kalau tidur tidak boleh melentang, harus miring. Demikian juga laki-laki kalau kita mampu tidur, maka tidur dengan miring sebelah kanan. Kemudian meletakkan tangan kita di kepala kita. Maksudnya supaya kita cepat bangun. Adapun ketika kita berkumpul dengan si istri, maka itu Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kumpul istrimu dengan cara yang baik. Ya. Tetapi ketika kita sedang tidur istirahat, maka hendaknya lebih baik kita kalau kita bisa miring. Yaitu miring yang berbaring sebelah kanan. Karena itu adalah menerapkan sunnahnya, dan tapak tangan kita letakkan di kepala kita. Kalau itu mampu. Jika tidak mampu, semampunya seperti orang sedang dalam keadaan sakit. Atau orang itu sedang dalam keadaan lanjut usia. Yang kekuatannya kurang, maka boleh. Namun sebaiknya tidak tidur dalam keadaan terlungkup. Karena itu tidurnya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban yang disampaikan. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon bertanya, bagaimana ada seorang istri yang menganggap suaminya yang non-muslim masih hidup dianggap sudah meninggal atau sudah mati. Demikian pertanyaannya Ustadz, silahkan. Coba diulangi lagi. Ada seorang istri menganggap seorang suaminya yang non-muslim masih hidup tetapi dianggap sudah meninggal atau sudah mati, yaitu suami tersebut. Silakan Ustaz. Kalau seorang istri itu dia muslimah, kemudian yang yaitu suami itu kafir, tidak boleh menikah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kau menikahi yaitu wanita yang musyrik sampai beriman. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu menikahi orang musyrik sehingga beriman. Maka orang mukmin tidak boleh menikah dengan orang musyrik. Menikah dengan ahli kitab boleh, tapi para ulama membenci. Maka jika yang dimaksudkan tadi si suaminya dia orang musyrik keluar, ya, terus kemudian si istrinya ini muslim, tidak boleh. Adapun tentang masalahnya si suami ini bapaknya pergi lama tidak datang, ditunggu, dicari kabarnya. Ketika kita tahu tuh kabarnya memang dia sedang pergi, kita berhubungan atau ada orang beritahu, maka kita tunggu, bersabar dulu. Wallahu alam, ada sebagian keterangan pula apabila dicari suami itu tidak ada. Mungkin dia meninggal dunia atau yang lainnya. Atau mungkin waktu perang kita tidak tahu dia meninggal dunia apa tidak ada kabar lama. Sebagian
para ulama wallah alam bisawab suruh menunggunya sampai 1 tahun. Kalau tidak ada kabar, boleh seorang wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain. Wallah alam bisawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya Ustaz, bagaimana sikap seorang istri apabila seorang suami sebelum meninggalkan rumah ya, pergi bersafar ataupun yang lainnya, dia telah berpesan kepada seorang istri untuk tidak menerima tamu siapapun. Dan keterangan seorang suami ini tidak diperinci. Kemudian suatu saat ketika suaminya belum pulang, ada keluarga dari istrinya, ayah ibunya ataupun yang lainnya datang berkunjung. Maka bagaimana sikap sang istri? Sedangkan sang suami tidak dapat dihubungi melalui handphone maupun melalui peralatan komunikasi yang lainnya. Sedangkan yang datang ini adalah orang tuanya, orang tua istri. Bagaimana sikap sang istri menghadapi keadaan yang demikian Ustaz? Silahkan Ustaz. Barakallahu fikum. Apabila seorang suami pesan kepada istrinya, karena suami ini adalah kepala rumah tangga yang punya hak penuh. Dan ketika saya ini mau pergi, tidak boleh siapapun masuk di rumah ini. Wajib ditaati oleh si istri. Karena bertanggung jawab yang mengurusi istri adalah suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya kalian adalah pemimpin dan juga harus yaitu mengurusi yaitu kepemimpinannya atau yang dipimpin. Jadi ketika suami mau pergi berpesan, tidak boleh siapapun masuk di rumah ini secara umum, maka mencakup pula orang tua. Karena suatu saat itu bisa yaitu kita pelajari dalam kitab yaitu tentang masalah keluarga. Karena suatu saat si bapak atau ibu masuk di rumah anak kita, yang itu adalah istrinya suami, suatu saat dia bicara tidak baik. Atau mungkin akan pinjam duit. Atau mungkin akan bicara tidak baik. Sedangkan wanita di rumah. Dan wanita itu yaitu gampang terpengaruh. Karena itu kita lihat banyak perzinahan dari kalangan wanita. Karena mudah dirayu mereka. Dan mudah dipengaruhi. Jika seorang suami pesan demikian, maka seorang istri wajib memenuhi pesan suami. Siapapun masuk tidak boleh, sekalipun itu bapak atau ibu, ketika yaitu masuk, sedangkan suami berpesan siapapun masuk di rumah ini tidak boleh, wajib ditaati. Kecuali kalau seorang istri bisa berhubungan dengan seorang suami. Karena tadi itu larangan secara umum. Ini ibu mau datang ke rumah. Boleh apa tidak? Ketika suami mengatakan tidak boleh, maka si istri wajib taat kepada si suami. Sekalipun itu ibunya si istri. Sekalipun itu bapaknya seorang istri. Karena yang bertanggung jawab, yang berhak untuk mengatur wanita, untuk mengatur istri adalah suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya Ustaz, apakah seorang istri ya atau lebih tepatnya seorang janda yang sudah ditinggal mati oleh istrinya, apakah larangan-larangan dan perintah suaminya ketika masih hidup masih berlaku ketika suami tersebut sudah meninggal, ataukah sudah gugur dan sang istri atau sang janda tersebut boleh melakukan hal-hal yang dahulu sudah dilarang oleh suaminya atau yang diperintahkan oleh suaminya ketika masih hidup. Demikian pertanyaannya Ustaz, silahkan. Baik, kalau pesan seorang suami kepada istrinya.
ketika mau meninggal dunia, jika pesan itu tidak bertentangan dengan syar'i, maka hendaknya diamalkan. Karena itu termasuk wasiat suami. Tetapi kalau pesan suami ini melanggar syar'i, tidak boleh. Begini, nanti kalau saya meninggal dunia, kamu jangan menikah. Tidak boleh istrinya menikah. Tidak boleh. Karena ini haknya si istri. Dan suami telah meninggal dunia. Jika pesan yang melanggar hukum Allah, maka la ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati siapapun makhluk yang mengajak kita maksiat. Kecuali istri-istri beliau. Istrinya Rasulullah SAW, karena itu ummahatul mu'minin. Maknanya ummahatul mu'minin itu ibu-ibunya orang mukmin. Makanya ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak satupun para sahabat yang mau menikahi salah satu di antara istrinya beliau. Karena termasuk ummahatul mu'minin. Karena istri beliau di dunia, istri beliau dia di surga nantinya. Ini khusus untuk beliau. Tapi kalau kita, yaitu sebagai seorang suami, ketika sakit-sakit lalu karena sayangnya terhadap istri, pokoknya kamu kalau saya meninggal dunia, kamu tidak boleh menikah lagi. Maka tidak boleh ditaati. Kecuali seorang istri ini bisa menjaga kehormatan dirinya. Karena sayangnya kepada suami. Dan dia sudah lanjut usia atau banyak anaknya. Dan tidak bangkit pula syahwat untuk menikah, boleh. Tapi kalau seorang istri ini masih ingin, dia mungkin satu bulan, 2 bulan. Dia masih ingat kepada si suaminya. Dan dia berjanji, saya tidak akan menikah lagi. Ternyata beberapa saat, yang namanya manusia punya syahwat. Tertarik dengan seorang laki-laki. Maka boleh dia menikah. Ya, boleh dia menikah. Daripada nanti kalau tidak menikah akan jatuh kepada perzinaan atau fahisyah atau suatu hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ana mau bertanya. Saya mau poligami dengan seorang wanita tanpa izin istri pertama. Awalnya wali dari wanita tersebut setuju sebagai walinya. Setelah menjelang hari akad nikah, wali, dalam hal ini bapaknya, minta agar istri pertama didatangkan sehingga pernikahan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Apakah berdosa wali tersebut karena membiarkan anaknya membujang? Dan apakah boleh adik laki-laki menjadi wali dari wanita tersebut? Sebab sebagai ganti wali yang tidak mau menikahkan anaknya tersebut. Silahkan Ustaz. Yang berhak menjadi wali orang tua. Kalau seorang tua bapak ini tidak mau mewalihi. Karena dianggap yaitu laki-laki yang mau menikahi putrinya itu bukan orang yang jujur. Maka tidak boleh, maka si anak dia harus bersabar. Si putri harus bersabar. Karena orang tua yang paling sayang terhadap anaknya. Tetapi seandainya orang tua ini tidak mengizinkan putrinya dinikah oleh si fulan. Tapi orang tua ini orang yang awam, tidak tahu agama. Tidak diizinkan karena apa? Karena calon menantunya laki-laki ini orang yang punya din. Orang yang baik tapi dia miskin. Atau bukan dari keturunan orang-orang yang kaya. Bukan keturunan orang-orang yang mulia umpamanya. Maka hal ini yaitu hendaknya si keluarga daripada wanita ini bisa memanggil yaitu wali amri, yaitu Pak Naib. Agar mereka memberi nasihat. Dan ketika yaitu orang tua ini tidak mau menikahkan, sedangkan anak itu butuh nikah. Kemudian juga
kalau tidak menikah akan terjadi yaitu perzinahan atau yang lainnya, maka walinya wali hakim. Walinya wali hakim. Demi untuk kemaslahatan yaitu putrinya dan juga yaitu keluarganya. Itu yang ana dapati beberapa keterangan dari kitab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami. Dan pertanyaan berkaitan dengan poligami tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan pada kesempatan perjumpaan kali ini. Dan sebelum kita akhiri program acara ini, kami harapkan kepada Al-Ustaz untuk memberikan kesimpulan ya, tausiah ataupun ikhtitam dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kepadanya kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran ma'juran. Baik, dengan masalah tadi poligami yang belum saya jawab. Ketika suami mau poligami dan suami itu orang yang baik, orang yang cukup, dan suami ini berbuat baik kepada istrinya, maka istri hendaknya mempersilahkan, mengizinkan. Karena orang laki-laki punya hak memiliki istri lebih daripada satu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka kaum pria nikailah wanita itu 1, 2, yakni 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu tidak mampu berbuat adil, maka 1. Maknanya seorang istri kalau tahu suami ini orang yang jujur dan memang mampu untuk membiayai istri yang kedua, sebagaimana dia mampu membiayai istrinya yang pertama, maka istri hendaknya memberi kelonggaran karena itu hak si dia. Tapi kalau istri ini tahu suami ini menafkahi terhadap istrinya saja tidak cukup, maka istri dia harus mencari nafkah untuk membantu suami, untuk membantu anaknya, maka berhak si istri memberi nasihat. Kamu itu loh, kehidupan sehari-hari saya yang masih mencarikan. Kebutuhan anak juga masih saya yang suruh mencarikan. Ya, maka istri berhak untuk menasihati supaya tidak merugikan wanita yang lain yang dinikahi. Ya, tetapi kalau seorang suami orang jujur, berbuat adil terhadap si istrinya yang pertama dan mampu dan dia orang yang baik, kemudian wanita yang mau dinikahi adalah wanita yang baik, maka si istri akan mendapatkan pahala jika memberi kesempatan suaminya untuk poligami atau untuk menikah lagi. Begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat disampaikan, ya. Dan semoga kita semuanya dalam berkeluarga ini dengan bimbingan ilmu, dengan sering kita bertemu dengan para ulama sunnah, dengan bersabar kita berkeluarga, semoga Allah Ta'ala memberi balasan yang baik kepada kita di dunia kita dan juga di akhirat kita. Maka kita akhiri dalam perjumpaan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC Hafizahullah Ta'ala atas kajian yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Dan semoga kita dapat mengikuti kembali lanjutan dari kajian-kajian yang diasuh oleh beliau setiap hari Senin pagi setelah sholat subuh. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau, Al-Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC dan juga para pendengar dan pemirsa sekalian, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi. Baiklah ikhwatal iman,
Terima kasih, jazakumullah khairan kami sampaikan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.